Shalom jemaat Tuhan, tetap optimis. Kita kembali dalam perenungan firman Tuhan Daily Devotion. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kesempatan untuk kami kembali merenungkan kembali firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi kekuatan untuk setiap kehidupan kami. Biarlah setiap harinya kami bisa terus lebih dekat lagi kepadamu, lebih intim lagi denganmu Tuhan, supaya hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini akan diambil di dalam Yehezkiel 40 ayat 48 dan 49. Saya akan bacakan. Bait suci yang baru. Kemudian ia membawa aku ke serambi bait suci. Ia mengukur tiang-tiang temboknya, tebalnya 5 hasta pada satu sisi dan 5 hasta pada sisi yang lain. Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding pada kedua pinggirnya masing-masing 3 hasta. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya di ayat pasal 40, di situ ditulis dengan jelas begitu banyak details bagaimana pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru itu akan dibuat. Dan semuanya itu menunjukkan sangat-sangat detail cara Tuhan itu mempersiapkan untuk dia kembali mau berdiam di dalam umat atau di tengah-tengah umatnya. Sekarang siapa yang bisa untuk kembali menghadirkan Tuhan di antara tengah-tengahnya kecuali kalau Tuhan sendiri yang berinisiatif. Oleh karena itu kita mengucap syukur hari ini, yaitu apa? Bahwa Tuhan yang berinisiatif untuk memilih setiap kita, membenarkan setiap kita, sehingga Dia seperti layaknya bangsa Israel, Tuhan yang berinisiatif untuk kembali mau berdiam di antara bangsanya. Begitu pula dalam hidup kita. Kita yang tadinya gak layak, kita yang tadinya jauh dari Tuhan, dikembalikan kembali kepada hubungan sama Tuhan. Dipersiapkan secara detail segala sesuatunya. Sehingga hidup kita itu bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tadi kalau kita lihat firman Tuhan, ia membawaku ke serambi bait suci. Serambi adalah tempat di mana transisi untuk masuk ke dalam ruangan yang lebih kudus atau ruangan yang lebih dalam. Jadi Tuhan menuntun bukan hanya untuk melihat luarnya, tetapi Tuhan juga mau kita terus untuk lebih dekat lagi dengan Dia. Maka dari itu penting sekali setiap hari kita terus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sejati, yang akan tetap berdiri teguh walaupun apapun yang terjadi di dalam situasi dunia sekarang. Oleh karena itu ketika kita setiap hari merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang terus kokoh di dalam Tuhan. Ayat 49. Panjang serambi itu 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui 10 anak tangga. Dan dekat kedua tiang tembok itu ada tiang-tiang pada sisi yang satu dan pada sisi yang lain. Jadi kalau kita lihat gambarannya, ada tangganya, ada tiangnya sangat kokoh dan sangat detail. Artinya apa Bapak Ibu Saudara semua? Cara Tuhan mempersiapkan untuk bait suci yang baru itu dibangun, itu sangat detail dan sangat presisi. Artinya perancangan Tuhan itu tidak pernah salah. Begitupun ketika Tuhan membangun hidup kita. Ketika kita sudah diciptakan kembali, dilahirkan kembali, kita sudah bertobat, kita sudah mengalami Tuhan, maka Dia pun akan menetapkan pilar-pilar yang kokoh di dalam hidup kita. Diberikan teman-teman yang akan menjaga hidup kita, diberikan circle-circle yang akan menjadi penopang hidup kita, sehingga setiap kita selalu berada di dalam rancangan Tuhan. Jadi hari ini tidak ada proses yang Tuhan buat di dalam setiap hidup kita yang sia-sia. Kalau Dia saja membangun bait Allah dengan detail, begitupun dengan hidup kita. Tuhan mempersiapkan hidup kita sehingga hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang.
Karena orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan dan ada Tuhan di dalam dirinya, maka dia akan bercahaya dan cahayanya itu akan membuat semua orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat setiap hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan untuk hidup kita dan kita bisa berdiri teguh terus di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau yang telah memilih kami, melayakkan kami, dan juga Engkau yang membangun hidup kami supaya kami bisa mempunyai fondasi iman yang kuat. Biarlah setiap kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan setiap hari dan hidup kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam Daily Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.